Ya, setelah fotonya terpampang di depan, gimana perasaannya? Senang. Oh, senang. Iya. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi bersama saya dan juga Pak Amir. Nah, yang kemarin kan kita main ke sungai. Ya, gimana perasaannya setelah main ke sungai? Senang. Terus apa lagi? Bahagia. Terus apa temuan yang teman-teman temukan dari sungai? Mikroplastik. Terus hewan-hewan di sungai. Apa hewan-hewan di sungai? Ikan. Kemarin cari ikan kah? Udang. Udang. Ada udang, ada mikroplastik. Terus ada apa lagi? Ada apa lagi? Oke. Kan sungai itu tempatnya banyak orang manfaatkan air sungai ya. Jadi menurut teman-teman sungai itu penting apa enggak? Penting. Kalau penting dia harus dijaga atau dibiarkan gitu aja? Ya. Nah, makanya karena sungai itu penting, makanya kita semua tuh harus menjaga. Nah, sungai yang dekat sama sekolah kita apa namanya? Balantieng. Nah, makanya judul di depan adalah Balantieng Lestari untuk semua generasi. Nah, kemarin kan udah main ke sungai. Nah, saya juga mau tunjukkan lagi. Nah, ini itu juga yang terjadi di sungai. Apa yang terjadi di sungai adalah sungai itu ditemukan banyak apa? Banyak sampah. Terus ada penelitian yang dilakukan oleh komunitas KMPS di Desa Anrang itu menemukan sungai itu tercemar oleh mikroplastik. Nah, sungai tercemar oleh mikroplastik itu di bagian atas kita ya, jadi agak ke atas dikit itu sungai udah tercemar mikroplastik. Nah, gimana kondisi sungai di bagian tengah? Ternyata kemarin itu, nah ini fotonya siapa ini? Nah, ya yang dilakukan oleh SMP 40 Bulukumba itu ternyata juga menemukan bahwa sungai itu tercemar apa? Mikroplastik. Nah, kemarin di bagian tengah udah tercemar mikroplastik ya. Kemarin kita juga mengajak SMP 10 Bulukumba. Mereka juga melakukan penelitian di bagian hilir. Kalau teman-teman minggu lalu itu kan penelitian di mana? Penelitiannya di mana minggu lalu? Penelitian di desa apa? Di Desa Batu Karopa ada mikroplastiknya. Di bagian hilir di Kelurahan Danuang itu juga ada mikroplastiknya yang ditemukan oleh SMP 10 Bulukumba. Terus pertanyaannya, apa sih mikroplastik itu? Next, Pak. Ada yang tahu mikroplastik itu apa? Plastik. Bener, plastik. Apa? Sampah plastik. Apalagi? Mikroplastik itu apa? Iya. Ada yang tahu mikroplastik itu apa? Nggak tahu. Next, Pak. Nah, mikroplastik itu ini. Jadi mikroplastik itu adalah plastik yang terpotong-potong. Nah, jadi plastik itu terpotong-potong jadi ukurannya paling kecil. Bukan paling kecil. Kecil ukurannya berapa? Kurang dari 5 mm. Itu mikroplastik ya. Mikroplastik kurang dari 5 mm. Nah, itu namanya apa? Mikroplastik. Nah, ukurannya berapa? Kurang dari 5 mm. Iya, kurang dari 5 mm. Nah, makanya kemarin itu yang lihat mikroplastik itu kalau mau lihat mikroplastik tuh nggak bisa pakai mata telanjang gini ya, dia harus pakai bantuan mikroskop. Nah, ternyata si mikroplastik itu udah ada di Sungai Balantieng. Nah, next, Pak. Nah, kemudian, kenapa dia itu ukurannya kurang dari 5 mm? Karena dia prosesnya tuh kayak gini. Oh, ini. Prosesnya tuh kayak gini ya. Jadi plastik yang kalian pakai, biasanya kalau kalian belanja ke Indomaret, Alfamart, terus ke pasar itu kan ada kantong kresek. Nah, kantong kresek itu kalau kebuang ke sungai, nah itu kena
kena cahaya matahari, terus habis itu kena arusnya, dia akan terpecah-pecah menjadi protolan kecil yang namanya mikroplastik. Nah, kemudian mikroplastik itu dia itu sifatnya dia itu menyerap. Dia merap, terus habis itu kemakan ikan, terus kemakan manusia, akhirnya dampaknya ini. Mikroplastik itu sebenarnya udah masuk ke tubuh kita. Nah, bisa jadi teman-teman di sini udah makan plastik. Nah, mikroplastik ini tuh berbahaya. Bahaya apa enggak menurutnya? Menurut teman-teman bahaya apa enggak? Bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya apa? Mencemari tubuh. Terus bahayanya apa? Nah, bahaya mikroplastik itu adalah dia itu pengganggu hormon. Pengganggu hormon. Jadi yang kadang mempengaruhi kita tumbuh, kita itu kan dipengaruhi oleh hormon. Nah, kalau mikroplastik itu udah masuk dalam tubuh kita, itu berarti dia akan mempengaruhi hormon-hormon kita. Bisa jadi siklus menstruasi, terus siklus pertumbuhan perempuan dan laki-laki itu akan terganggu karena adanya mikroplastik di dalam tubuh. Nah, coba sebegitu bahayanya mikroplastik untuk tubuh kita, dan mikroplastik udah ditemukan di Sungai Balantieng. Nah, ini ada jenisnya mikroplastik. Ada berapa jenis mikroplastik? 6. Ada ya, jumlah mikroplastik itu 6. Ada fiber, terus apa lagi? Iya, fiber, filamen, fragmen, terus foam, terus pelet, pelet sama microbits. Bit the microbit itu adalah, kalau teman-teman di sini ada yang pakai skincare. Skincare itu kayak pembersih wajah atau sabun lulur yang mandinya pakai lulur. Ada nggak? Nggak ada. Kalau yang pakai pembersih muka skincare? Ada. Siapa yang pakai skincare? Saya. Oke, 1, 2. Yang cowok-cowok yang pakai skincare nggak? Nggak. Nah, di skincare itu ternyata itu kamu ngerasain ini nggak ada semacam kasar-kasar gitu. Nah, sebenarnya mikroplastik itu ada 2 sumbernya. Yang pertama, dia yang secara sengaja dikasihkan oleh industri ke produknya, karena tujuannya dia tuh mengangkat sel kulit mati. Jadi dia mengangkat sel kulit mati, makanya secara sengaja dikasih perusahaan untuk di situ untuk ngangkat kotoran-kotoran kita. Nah, bayangin itu mikroplastik udah tercemar di lingkungan, pasti dia akan mengikat polutan, merkuri, terus senyawa kayak yang dari pertanian, limbah pertanian kayak gitu. Gimana? Plasenta. Tahu plasenta? Apa? Plasenta itu air ketuban. Jadi kayak orang hamil. Nah, itu kan dia punya kayak cairan kan di dalam perutnya. Nah, mikroplastik itu udah ditemukan di situ. Mikroplastik udah ditemukan di darah manusia, di paru-paru manusia, di ginjal manusia. Nah, dampak mikroplastik itu, dia itu nggak secara langsung kayak gini, tapi akumulatif. Dampaknya akumulatif, bisa 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, mikroplastik itu akan menyerang kita. Nah, itu udah kita temukan ternyata mikroplastik di Sungai Balantieng. Next, Pak. Nah, yang paling berbahaya selain mikroplastik itu sifatnya mengikat, ternyata plastik itu juga ini ada bahan kimia berbahaya. Apa aja bahan kimianya? Ayo, kamu yang baca. Coba bahan kimia plastik. Apa? BPA. Oke, BPA. Terus? BPDE. Oh, ini nih yang bawah. Yang bawah aja. Coba yang bawah. Kelihatan nggak? Oh enggak. Yang siapa yang kelihatan? Kamu kelihatan? Apa? Masa nggak kelihatan? Berbahaya mikroplastik atau bahan kimia penyusun plastik. Yang bikin mikroplastik itu bahaya. Apa? Ayo coba. Stiren. Vinil klorida. Petalat.
Oke, bisphenol atau BPA. Berarti ada berapa berbahaya? Ada 5 yang berbahaya. Stirin, petalat gitu. Karena plastik itu kan asalnya dari mana? Tahu nggak? Plastik asalnya dari mana? Bahan penyusun plastik itu asalnya dari mana? Dari minyak bumi. Makanya dia minyak bumi kan kita ngebor kan, ngebor minyak yang ada di bumi. Ya, kita bor, kita ambil, habis itu kita buat plastik. Nah, untuk bikin keras, dia harus dikasih bahan-bahan kimia. Kayak petalat, stirin, terus BPA gitu. Itu dikasihkan buat biar dia kuat gitu. Next, Pak. Nah, ini mikroplastik berbahaya karena sifatnya yang mengikat, terus habis itu dia juga mengganggu hormon, dia menyerap polutan-polutan. Itu mikroplastik. Next, Pak. Oke. Nah, plastik itu bisa hancur apa enggak? Bisa. Bisa hancur. Bisa musnah apa enggak? Tidak. Enggak bisa musnah. Enggak bisa musnah ya? Iya, plastik itu enggak bisa musnah, tapi dia bisa hancur jadi protolan-protolan kecil yang namanya mikroplastik. Iya, Pak. Nah, sumber mikroplastik dari mana? Dari sini. Dari pembakaran sampah plastik itu bisa jadi mikroplastik. Karena sifatnya kecil, jadi orang bakar itu bisa kita hirup. Terus dari sungai yang orang buang sampahnya ke sungai, itu bisa jadi mikroplastik juga. Iya. Kenapa? Api, iya. Sumber-sumber mikroplastik yang ada di lingkungan. Jadi dia itu sampah-sampah yang ditemukan di sungai. Ya, selamat datang Api. Sampah-sampah yang terbuang di sungai itu juga akan jadi mikroplastik. Next, Pak. Nah, ini hasil foto dari di jembatan Batu Karopah. Ya, kalau teman-teman main ke jembatan, coba lihat bawahnya jembatan itu. Ada orang yang buang sampahnya ke situ dan sampahnya itu tersangkut di jembatan, nggak turun ke sungai tapi tersangkut. Nah, ini fotonya. Kalau nggak percaya bisa nanti langsung ke sana. Ini juga sumber dari mikroplastik. Kalau dia kena hujan, terus habis itu ke bawah air hujan, dia akan turun ke sungai dan akan membuat sungai Balantieng tercemar mikroplastik. Next. Nah, ini yang saya temukan di Kindang. Jadi perjalanan ke Kahaya, terus ngelewatin jembatan di Kindang, terus menemukan juga sampah-sampah yang dibuang di bawahnya jembatan. Nah, sungai kecil ini larinya juga akan ke sungai Balantieng. Makanya kita temukan bahwa di bagian tengah terjadi adanya mikroplastik ya, karena ternyata di bagian tengah, masyarakat bagian tengah itu sudah mulai buang sampahnya ke sungai. Next, Pak. Nah, ini dampak mikroplastik. Nah, ini dampaknya mikroplastik. Mikroplastik bisa mengganggu saraf manusia. Mikroplastik mengganggu ginjal, mengganggu sistem reproduksi, usus, hati, udah ditemukan di tubuh manusia. Gitu. Next, Pak. Nah, selain mikroplastik juga berbahaya untuk tubuh, ternyata kita juga punya ancaman baru. Apa ancamannya? Selain ancaman mikroplastik, yaitu minuman kemasan. Siapa yang di sini suka minuman kemasan? Kayak ale-ale, terus isotonik, Power F. Ada yang suka? Coba angkat tangan. Oke, kamu suka apa? Power F ya? Marimas. Nah, kamu suka teh sisri, ale-ale. Itu tuh juga jadi ancaman baru kita. Ancamannya apa ini? Di Jakarta, anak-anak yang suka minum minuman kemasan, isotonik, itu tuh dia melakukan cuci darah di RSCM, di rumah sakit di Jakarta. Plastik. Selain plastiknya itu berbahaya buat lingkungan, ternyata minumannya juga nggak sehat. Nah, next, Pak. Nah, di Surabaya ditemukan bahwa ada diabetes, ada fenomena baru, anak-anak itu sekarang mengidap diabetes. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita diabetes kan biasanya orang tua-tua ya, orang tua-tua. Nah, sekarang itu ada fenomena baru, anak-anak yang mengidap penyakit diabetes. Karena apa ya? Karena gaya hidupnya, minumannya itu minum-minuman kemasan. Gitu. Next, Pak. Next.
Nah ini minuman-minuman kayak gini itu minuman-minuman yang banyak gulanya, yang dia menyebabkan diabetes, buat ginjal itu bekerja lebih keras. Makanya ada fenomena anak di Jakarta, anak-anak seusia kalian di Jakarta itu dia cuci darah. Next. Nah, ini lihat gulanya. Gula yang paling banyak apa? Coca-Cola. Yang paling sedikit? Air. Nah, kalau dilihat dari sini sebenarnya kita bisa pilih mana sih yang sehat buat kita? Air putih yang sehat buat kita. Air putih dengan membawa, next Pak. Dengan membawa tumbler sendiri. Siapa yang di sini bawa tumbler? Ayo tunjukkan tumblernya. Coba aku mau tahu. Tunjukkan tumblernya. Berapa orang yang bawa tumbler di sini? Ini yang cewek-cewek nggak bawa. Oh, di tas. Oke. Coba 1, 2, 3. Yang di sini bawa tumbler nggak? Handphonenya taruh dulu. Yang di sini bawa tumbler nggak? Kenapa nggak bawa? Ada di tas itu tasmu. Coba tunjukkan sih kamu bawa tumbler apa enggak? Ayo coba ditunjukkan, diangkat tumblernya, diangkat. Coba diangkat. Oke, 1, 2, 3. Yang belakang bawa tumbler enggak? Oh, nggak bawa. Oke. Nah, oke. Yang bawa tumbler itu langkah bagus bagus buat kesehatan dan juga bagus buat lingkungan. Jadi memang kita harus milih mana sih yang harus dipilih. Yang harus dipilih ya dengan bawa tumbler sendiri isinya air. Next Pak. Nah kalian pilih mana? Belanja pakai plastik atau bawa wadah sendiri? Bawa wadah sendiri ya. Jadi kalau bawa belanja apapun, beli makanan, beli pentol, bawa rantang. Nah, kita tuh juga habis ini kita mau beli ikan, jadi kita bawa. Nah, kita ke sini tuh bawa rantang ini. Karena nanti setelah ini kita mau beli ikan buat makan. Bawa wadah sendiri. Untuk apa ya? Untuk mengurangi plastik. Plastik itu harus dikurangi. Kalau nggak dikurangi ya plastik itu akan banyak yang akan buat mikroplastik itu tersebar di mana-mana, di udara, di air, di tanah gitu. Next. Nah, kalau belanja siapa yang masih suka bawa tas kresek? Oke. Mulai setelah ini ya, ajak orang tuanya, ibunya, bapaknya, kakaknya, adiknya untuk belanja bawa kantong tas kain atau tas yang bisa digunakan ulang. Gitu. Next. Nah, ini adalah upaya untuk mengurangi plastik, untuk mengurangi beban pencemaran Sungai Balenteng yang tadi katanya tercemar mikroplastik. Nah, biar sungainya itu bagus, airnya bisa diminum secara langsung, mikroplastiknya berkurang, yang harus dilakukan adalah pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Next. Nah, ini salah satu sekolah yang ada plastiknya nggak? Yang sekali pakai. Ada plastik yang sekali pakai? Nah, di sekolah ini itu sudah tidak ada plastik sekali pakai. Jadi di kantinnya sudah disediakan gelas, jajanannya juga nggak dibungkus plastik. Nah, di sini nanti juga bisa udah mulai kan diterapkan kantin bebas plastik. Nah, ini juga langkah sekolah ini juga harus didukung sama teman-teman semua, bawa tepak, biar nanti kalau beli apapun pakai tepaknya sendiri, bawa botol, biar beli minumannya pakai botol itu sendiri. Next. Nah, ini langkah yang untuk mewujudkan sekolah bebas saset ini. Next. Nah, terus pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pencemaran mikroplastik di Sungai Balentieng? Sekarang aku tanya, apa yang bisa kita lakukan? Tidak membawa sampah ke sungai. Terus? Membersihkan sampah di sungai. Terus apa? Oke, mengurangi pemakaian plastik. Mengurangi pemakaian plastik itu juga salah satu langkah kita untuk menjaga kelestarian Sungai Balentieng. Next, Pak. Nah, siapa yang di rumahnya sudah milah sampah? Belum ya? Nah, salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk menjaga sungai adalah memilah sampah dari rumah. Memilah dan mengurangi sampah plastik itu juga salah satu langkah yang bisa kita lakukan di
rumah untuk menjaga sungai. Next. Nah, terus ini juga bisa. Ini langkahnya yang bisa kita lakukan untuk menjaga Sungai Balantiek. Ini siapa aja yang di sini? Oke. Oke. Nah, yang teman-teman lakukan kemarin, yang datang ke sungai, melakukan penelitian di sungai, itu adalah salah satu langkah yang bisa generasi muda lakukan, yaitu meneliti sungai, terus meneliti dengan mikroplastik, terus habis itu hasilnya kita sebarkan, disebar ke media, disebarkan ke sekolah. Itu bagian dari mengajak menjaga Sungai Balantieng itu. Jadi biar banyak orang yang tahu, biar banyak orang yang sadar bahwa Sungai Balantieng itu penting, makanya kita harus jaga gitu. Ini yang bisa kita lakukan.